Yuk. Gimana? Nah, ini ada sebuah tempat yang unik, namanya Sendang. Sendang itu adalah mata air. Nah, mata air inilah konon tempat mensucikan ataupun membersihkan badan kita. Nah, ini namanya Sendang Nawangsari. Jadi sebelum di sini nanti kita akan menuju ke sebuah pertapaan yang ada sejak zaman Mataram, yaitu sekitar akhir tahun 1800-an ataupun sebelum tahun 1900-an. Nah, konon jadi di Sendang inilah ataupun mata air inilah kita kalau membersihkan diri badan kita ataupun mandi di sini, ada tempat mandinya nanti di sana, itu kita akan awet muda. Konon mitosnya seperti itu. Nah, saya akan cuci muka saja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi konon juga bahwa mata air ini itu tidak pernah kering. Ya, kalau musim penghujan pasti nggak kering, tapi musim kemarau pun itu tidak kering. Artinya baik musim penghujan maupun musim kemarau tidak pernah kering dan airnya stabil seperti ini aja. Dingin sekali. Kenapa tidak pernah kering? Sebenarnya kalau mata air tidak pernah kering ya biasa aja. Tapi ini masalahnya di daerah pegunungan. Jadi untuk menuju ke di sini ini perlu perjuangan sebenarnya. Ini letaknya di Desa Kemeranggen, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Jadi tempatnya memang dataran tinggi, pegunungan. Jadi untuk menuju ke sini itu tentu jalannya hutan. Kalau lewat Kemiri ngalor ataupun lewat Pituruh itu ngalor itu tempatnya hutan-hutan. Jadi memang diperlukan kendaraan yang sehat kondisinya supaya sampai sini dengan selamat, dan pastikan cuaca cerah gitu kalau sampai sini. Jadi sebelum kita menuju ke sebuah pertapaan, ini kita tadi sudah insya Allah kita sudah membersihkan badan kita untuk menuju ke pertapaan. Yuk kita menuju ke pertapaan. Apa? Mana? Yuk. Saat ini saya berada di Pegunungan Gagar Nampu yang terletak di Desa Kemeranggen, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Nah, di sini kenapa saya sampai sini? Saya ditemani oleh Mas Hendri. Mas Hendri ini adalah putra asli kelahiran Kemeranggen, Kecamatan Bruno, dan juga Mas Laras. Mas Laras ini seorang pendaki gunung yang juga sekalian membawa putranya di sini, namanya Dek Lingga. Nah, ini Dek Lingga, maaf kata ini saya membelakanginya karena memang posisinya kurang nyaman. Jadi kenapa saya berada di sini? Ini di sini ada pertapaan di sekitar sinilah. Inilah salah satu ada pertapaan ataupun petilasan, sebuah petilasan, di mana tempat ini tempat bertapa seseorang yang bernama Mbah Gude. Mbah Gude ini konon merupakan salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang hidup sekitar akhir tahun 1800-an ataupun sebelum tahun 1900-an. Nah, di tempat sinilah tadi kita sudah mengambil di tempat mata air, namanya apa Mas? Mata air Sendang Nawangsari. Nah, setelah membersihkan badan kita di Sendang Nawangsari tadi, nah kita naik ke sini untuk menuju ataupun melihat petilasan Mbah Gude. Jadi beliau ini hidup di era Kerajaan Mataram. Nah, saya sudah ditemani tadi Mas Hendri satu lagi dan satu Mas Laras. Mas Laras inilah keturunan ketujuh dari Mbah Gude, dan Mbah Gude itu wafat di sini. Mas Laras, jadi bisa diceritakan sedikit seperti apa ceritanya Mbah Gude di sini nih Mas? Agak maju dikit kamera, nggak apa-apa. Agak keras suaranya Mas. Mbah Gude itu
dulu bertapa di sini ya. Heeh. Sebelum wafat sempat berwasiat atau berpesan kepada warga dan keluarganya. Heeh. Nanti kalau saya meninggal, buatkan tali dari ijuk ya, buat Tali? gedung dari Inilah kira-kira Mas ya, ijuk dibikin tali segini kira-kira. gedung, lalu diikatkan ke perut. Nanti kalau saya dimakamkan, Heeh. tali ijuknya itu diikatkan ke perut saya. Nanti kalau sudah selesai dimakamkan itu di ujungnya dikasih di luar, itu talinya melilit di dalam makam. Nanti kalau sudah selesai memakamkan, nanti disuruh menarik tali ijuknya itu. Dan ternyata talinya bisa Lepas. bisa ditarik, Bisa lepas. Jadi Artinya apa Mas kalau bisa dilepas? ya mungkin Mbah Budenya itu sudah tidak berada di situ, mungkin seperti itu. Heeh. Ya mitosnya seperti Mitosnya itu. seperti itu. Dari simbah-simbah dulu berceritanya seperti itu. Heeh. Jadi kami ceritakan kembali bahwa ini tadi saya di pegunungan apa, saya lupa Mas Hendri tadi? Gagar Nampu. Jadi di pegunungan Gagar Nampu ini memang di tempatnya ketinggian. Memang untuk jalan ke sini memang pastikan bahwa badan ini sehat dan mudah-mudahan kuat. Karena ini memang pegunungan, ini jalan setapak yang tidak pernah dilewati oleh warga sekitar sini. Sehingga jalannya bisa dikatakan ini belukar. Banyak ditumbuhi oleh pohon bambu lah, pohon apa ya? Pinus, pakis, dan pohon-pohon besar lainnya. Sehingga Mas Hendri kalau sini tadi itu bawa parang ini untuk babat alas supaya kita bisa lewat ke tempat petilasan Mbah Gude ini. Dan konon juga Mbah Gude ini berasal dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan di sini seperti itu. Jadi masyarakat Kemranggen dan sekitarnya mungkin sebagian sudah tahu bahwa di sini ada petilasan atau pertapaan, ataupun kalau bahasa sekarang ini adalah meditasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas. Ada cerita lain apa Mas? Cerita lain, kalau yang membuka desa Kemranggen itu ada 7 orang dari pengikut Pangeran Diponegoro itu. Salah satunya Mbah Gude itu. Terus yang lainnya ada Mbah Mandung, ada Mbah Ragan Taka, dan Mbah Doblung, Mbah Dendro, ada juga Mbah Braja Lumut. Braja Lumut. Ya. Nah, tadi juga kita kan sudah ke makam Mbah Gude dan Mbah Meranggi ya. Mbah Meranggi itu bapaknya Mbah Gude atau mbahnya? Meranggi itu hidup sejaman lah dengan Mbah Gude. Sejaman. Sesama pengikut dari Pangeran Diponegoro. Jadi Mbah Meranggi ini adalah Mbah Meranggi itu namanya itu Meranggi. Nah, nama Meranggi itulah yang kemudian dijadikan nama desa Kemranggen sini. Jadi dari asalnya dari Meranggi dijadikan sebuah nama desa Kemranggen. Gitu Mas ya? Ya. Jadi beliau antara Mbah Meranggi dan Mbah Gude itu hidup dalam satu zaman, satu era. Sekitar akhir 1800-an ataupun sebelum 1900-an. Ada cerita lain lagi Mas? Kalau cerita lainnya Mbah Meranggi itu putra dari siapa? Dari Mbah Kiai Dalem. Mbah Kiai Dalem. Mbah Kiai Dalem itu yang berada di desa Gunung Condong. Di desa Gunung Condong, desa Gunung Condong. Di sebelah timur desa Kemranggen ini. Oke. Kalau Meranggi itu adalah orang yang membuat kerangka keris, itu dinamakan Meranggi, istilahnya itu. Jadi nama aslinya Mbah Meranggi itu tidak ada yang tahu sampai sekarang nama aslinya siapa. Dia hanya istilahnya, dia ada orang yang ahli dalam membuat keris. Warangka. Tempatnya sarungnya keris. Oke. Disebut Mbah Meranggi. Mbah Meranggi. Kemudian juga Mbah Meranggi itulah yang kemudian dijadikan sebuah nama desa Kemranggen. Baik. Untuk sebagai diketahui saja, memang ini daerahnya pegunungan. Untuk datang ke desa Kemranggen ini memang perlu perjuangan. Pastikan kendaraan sehat dan kuat juga. Kalau untuk mobil harus mobil yang kuat. Untuk motor pastikan motornya kuat. Saran saya motornya motor yang kopling untuk datang ke desa Kemranggen, karena desanya tinggi dan jalannya memang sudah halus.
untuk menuju ke sini ada 3 akses menuju ke sini. Pertama dari Bruno kota, Bruno kecamatan Bruno. Kedua dari dari kecamatan Kemiri, yang ketiga dari Pitoro. Nah, kalau dari Kemiri, kebetulan saya tadi lewat Kemiri. Kalau dari Kemiri itu berarti masuk Kemiri terus Rejowinangun, terus Kalimeneng dulu ya. Kalimeneng, Rejowinangun, terus Kaliurip, terus Kedung Pemahan, kemudian Pakai Sarum, kemudian Karang Luas dulu, kemudian Pakai Sarum, kemudian Cepedak, kemudian Gunung Condong, kemudian baru Kemeranggen. Kalau dari Kecamatan Bruno Kota ke sini berarti dari Kecamatan Bruno terus desa apa Mas? Brondong Kidul, Desa Cepedak, Gunung Condong, baru Kemeranggen. Kalau lewat Pitoro pertama, Pitoro Kecamatan, terus desa apa lagi Mas? Desa Karanganyar, Ngandagan, Desa Kesawen, terus Desa Piteran, Desa Kaligelaga, Desa Wonosito, baru masuk ke Meranggen. Jadi suasananya adem banget, sejuk banget. Pokoknya udaranya saya pastikan segar karena di pegunungan oksigennya insya Allah ini banyak sekali. Ini karena banyak pohon-pohon besar di pegunungan ini. Jadi udah enak banget. Sekali lagi kalau mau iseng jalan-jalan ke Kemeranggen silahkan, akses jalannya tadi sudah saya sebutkan. Jangan lupa bagi yang belum subscribe mohon berkenan untuk subscribe, dan yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Laras dan juga adik Lingga nih putranya yang sudah diajak untuk mendaki gunung. Mas Laras ini juga punya akun YouTube namanya apa Mas? Lingga Channel. Selain itu saya juga ucapkan kepada Mas Hendri. Mas Hendri ini putra asli Desa Kemeranggen, Kecamatan Bruno. Keren sekali Mas Hendri ini, nyentrik banget orangnya nih. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.